Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai yang namanya instalasi Debian Server di VirtualBox berbasis teks. Oke, lanjut. Di sini sudah ada tampilan dari VirtualBox. Di sini saya akan menulis Debian Server. Kemudian machine name-nya, machine foldernya default saja, tipenya Linux, versionnya adalah 64, kemudian next. Nah, di sini adalah memory size. Maksudnya, memory size di sini adalah berapa alokasi memori atau RAM yang ada di PC atau laptop kalian yang akan diberikan kepada si Debian, terutama di VirtualBox. Nah, di sini kapasitas RAM saya adalah 8 GB. Nah, karena 8 GB, saya memberikan kapasitas ke Debian Server adalah 1 GB. Oke, kita next. Klik lagi. Next. Nah, di sini file allocation and size maksudnya adalah berapa harddisk yang akan kita berikan kepada Debian Server. Apakah 8 GB? Apakah bisa lebih? Nah, di sini saya memberikan alokasi harddisk itu sebesar 32 GB. Kemudian kita create. Nah, kemudian kalau sudah, ini adalah tampilan dari si Debian Server yang sudah ready untuk di start atau dimulai. Namun Debian Server ini belum memiliki ISO-nya atau belum memiliki sistem operasinya. Maka dari itu kita akan memasukkan ISO yang sudah saya download sebelumnya. Masuk ke menu setting atau pengaturan, kemudian pilih storage, kemudian pilih empty atau kosong, kemudian pilih piringan seperti ini, kemudian pilih atau cari ISO Debian yang tadi kita download. Kemudian saya pilih Debian kapan. Oke, nanti saya akan berikan link deskripsi VirtualBox dan Debian ini di kolom deskripsi. Oke. Nah, kalau sudah, ingat di sini saya hanya instalasi, tidak konfigurasi secara total. Kalau sudah, kita klik start. Klik start lagi. Ya, di sini kita bisa memilih. Nah, saya kirakan dulu. Sebentar, saya ya, di sini kita bisa memilih mau secara grafik atau secara install. Nah, karena di sini kita berbasis teks, kita secara install dulu lebih dahulu. Kita pilih install, kita enter. Nah, di sini kita pilih English. Kita next lagi. Kita next lagi. Ya, ini sembari menunggu ya. Sembari menunggu. Ini konfigurasi secara otomatis. Oke, hostname-nya secara default adalah Debian. Kita continue saja. Domain name-nya di sini asal ya, saya bilang asal aja, test.id, .com, asal aja lah di sini, asal sebagai contoh saja. Root passwordnya saya masukin root 123. Kemudian continue, masukkan password yang sebelumnya. Kemudian continue. Kemudian full name-nya, full name for the new user. Nah, user sebelumnya adalah admin. Nah, di sini saya akan membuat admin 1. Jangan sampai sama dengan admin yang sebelumnya. Passwordnya saya samakan saja seperti yang tadi agar tidak lupa.
Select your time zone, next aja. Ingat sekali lagi di sini saya hanya untuk instalasi saja, tidak konfigurasi secara total. Nah, di sini adalah partition disk, maksudnya kita akan membagi hard disk yang tadi kita sudah alokasikan. Tadi kita sudah alokasikan sebesar 32 GB. Kemudian kita klik manualnya, kita pilih manual. Kemudian di sini terdapat 34 GB, kalian pilih SATA 34 GB, kemudian kita create new empty partition table, kita pilih yes. Nah, di sini sudah ada free space. Nah, free space di sini kita alokasikan, kalau di dalam tutorial ini saya alokasikan sebanyak 2 partisi. Yang satu sebagai root atau sebagai sistem, yang satu sebagai swap area. Kemudian kita pilih yang tadi 33, kita create a new partition. Kemudian saya akan rubah menjadi 24 GB untuk yang sistem. Primary, beginning. Nah, di sini use as-nya saya pilih ext4 ya. Oh iya, sedikit perbedaan antara sistem di Windows dengan sistem yang di Linux. Kalau di Windows kita mengenal dengan format NTFS. Kemudian di Linux kita mengenal dengan sistem namanya ext. Nah, buat ada ext2, 3 dan 4. Nah, di sini saya akan memilih ext4-nya secara default. Kemudian kalau sudah mount point. Nah, mount point ini karena saya maunya hanya bawaan default, maka saya akan memilih mount point-nya yang adalah garis miring. The root file system yang garis miring saja saya pilih. Nah, kemudian kalau sudah kita down. Kemudian di sini ada free space. Free space ini saya akan gunakan sebagai swap area. Caranya sama, cuma use as-nya kita pilih adalah swap area. Nah, swap area, kemudian kalau sudah kita down. Kalau sudah kita sudah membuat seperti ini, kemudian kita finish. Kemudian kita pilih yes. Tunggu di sini installing the base system. Jadi ini ada proses instalasi dari yang namanya Debian server. Di sini ada configure text manager. Kita pilih no saja. Use a network mirror, maksudnya di sini apakah kalian punya website referensi untuk update Debian-nya atau tidak. Kalau memang ada, kita pilih yes. Kalau memang tidak ada, kita pilih no.
Kalau memang karena di sini saya hanya instalasi, saya pilih no saja. Ini lagi konfigurasi ya, lagi konfigurasi. Nah, select install software. Ini memakan cukup waktu yang lama ya. Jadi bisa dikatakan ya kalau memang laptop kalian tidak mumpuni atau tidak cukup baik speknya, bisa dikatakan ini bisa memakan waktu berjam-jam gitu. Jadi pastikan laptop atau PC kalian itu cukup untuk menjalankan VirtualBox, salah satunya untuk instalasi yang lainnya. Dan jangan lupa juga tekan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan materi pembelajaran atau tutorial dari saya. Karena bisa dikatakan channel ini adalah untuk tutorial dan membagi sedikit pembelajaran yang insya Allah bermanfaat. Oke, di sini kita lanjut. Apakah kita survei? Tidak, kita pilih no saja. Nah, di sini adalah tampilan pilihan desktop Debian tersendiri. Tampilannya ingin seperti apa dan ingin dijadikan apa. Pertama, dari Debian desktopnya ya, itu ada Gnome, ada XFCE, KDE, Cinnamon, Math, LXDE, dan XQt. Maksud di sini kita milih mau pakai apa tampilannya. Saya bawaan default saja. Bawaan defaultnya adalah Gnome. Kemudian apakah ini ingin menjadi web server? Oke. Akan menjadi SSH server? Oke. Nah, di sini nanti pembahasan web server dengan SSH server itu ada di pembahasan video berikutnya, bukan di saat ini. Oke, kalau sudah dipilih, kita pilih continue dan kita enter. Nah, di sini sedang diinstal software yang tadi kita pilih sebanyak 1372 file yang memakan waktu hampir dari 1 atau 2 menit. Nah, di sini ada namanya install to group bootloader. Jadi grup ini wajib untuk diinstal. Kita pilih yes. Kita pilih yang bawah aja. Nah, update group. Tapi pastikan usahakan ketika kalian mau install Debian di server fisik yang asli, pastikan itu terhubung dengan internet ya untuk update-nya nanti repositorinya. Oke, continue installation complete. Oke, nah ini lagi proses restart si Debian-nya. Kemudian kita Debian GNU Linux. Nah, ini adalah proses
booting dari si Debian server. Oke semua. Kalau nanti ada yang merah berarti atau ada yang sedikit kesalahan. Oke semua. Nah, oke. Lagi running ya. Ingat ini lagi running, ini proses booting. Kalau kita mengenal di Windows biasanya muncul logo dulu gitu. Nah, kalau di Linux khususnya Debian seperti ini. You know. Oke, ini adalah tampilan dari Debian. Kita masukin tadi passwordnya tor 123. Masukin. Sorry. Tor 123. Oke. Ini adalah tampilan dari Debian server. Yang dimana Debian ini nggak hanya sebagai server tapi bisa kalian gunakan untuk yang lainnya. Masih loading ya, masih loading. Oke, ini adalah tampilan dari Debian server. Kita bisa lihat di sini ada menu, ada logo. Nah, di sini banyak ya udah disediakan. Enaknya Linux ya, kita udah include sama namanya LibreOffice. LibreOffice ini free, sifatnya free, itu udah ada di bawah Linux. Jadi ini ya, tadi ada Mozilla Firefox sudah include, kemudian dia ada yang namanya LibreOffice untuk ngetik gitu. Jadi bisa dikatakan untuk Debian server ini kalian sudah sampai tahap ini sudah berhasil. Jadi nah ini adalah masing-masing aplikasinya ya. Ada dokumen atau bisa kita sebut dengan PDF reader, kemudian LibreOffice Excel, ini Excel ya, ini Excel. Terus ini Office, Word misalkan, kalau yang biasa kita sebut di mana? Di Microsoft Office. Nah, atau di Windows. Nah, ini. Oke. Sekian dari tutorial instalasi Debian server berbasis teks. Next video saya akan membuat tutorial instalasi Debian server berbasis GUI. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.